Halo semuanya, kembali lagi di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas di channel First Budget. Kali ini kita ada di rumah kakek, di rumah almarhum nenek di kampung. Admin lagi mau tes komputer yang sudah kita bikinkan konten sebelumnya. Monitornya ini kita dapat dengan harga yang mungkin sudah kalian lihat di judul ya. Langsung saja kita akan unboxing. Oke, packingannya kita bahas seperti biasa lebih dulu. Tanpa packing kayu, ini dus. Nggak tahu di dalamnya apakah ada styrofoam, karena untuk bagian luar kita tidak dapat bubble. Plastik-plastik aja kayak gini. Mungkin di dalamnya ada styrofoam atau bubble lagi ya. Pengiriman kargo cukup baik lah. Langsung aja nih buka nih. Yang penting unitnya aman ya. Ini monitor rencananya mau dibawa lagi habis ini ke kota. Setelah kita tes nanti di packing lagi, buka bagian ininya saja katanya biar gak terlalu repot nanti packing kembalinya. Kita kayak PD ini bagus ya, sama aja sih, nanti kalau ini retur juga kan harus di packing lagi sama kita. Ini plastik kayak gini cukup banyak ya, ini satu lapis lagi kayaknya. Biasanya di bagian sini itu bisa kita buka ya, ini kan. Nah, kelihatan ya ada styrofoam bagian dalam. Kita potong aja nih. Tebal sih ini dusnya. Nah, ini dia monitornya ya. Packingannya serius sih ini. Kita sampingkan dulu. Kita taruh hati-hati. Kita lihat dulu apa lagi nih. Ini gundukan styrofoam dan ini kelengkapannya, standnya. Juga standnya. Nggak ada lagi ya, karena kita nggak dapat kabel power sama nggak dapat kabel VGA, jadi kayak gini aja. Udah, monitor sama stand. Jadi sesuai deskripsi, sesuai judul, dapatnya merek SP. Bagian luar dapat kardus kayak gini, bagian dalamnya juga dijejali styrofoam untuk mengisi space yang kosong di sini. Kemudian dalamnya kasih lagi ini berapa lapis, 2 lapis bubble. Bagian dalamnya kasih juga plastik ini memperkencang ya, sama kayak di bagian body ini. Sayangnya plastik kayak gini susah ya, bukan nggak bisa, susah untuk didaur ulang. Kalau kita ketemu si ujungnya pasti mudah nih bukanya. Berapa lapis ini plastik? Nah, bersih ya monitornya, cuman untuk frame-framenya ini kerasa agak kayak gini, kurang pakem, kurang kokoh. Untuk portnya kita review dulu nih. Hanya menggunakan satu port kabel VGA dan kabel power saja di bagian belakang. Kita akan coba aja dulu pasang stand kakinya nih. Ini tipenya sama ya, di bagian depan juga tadi ada SP LP 2011. Berdirikan, langsung saja tes nih. Masih ngejas ya, menyesuaikannya. Sesuai deskripsi, minusnya itu ada garis lebih dari 10. Memang kasat mata di kamera itu nggak kelihatan ada garis ya, tapi kalau kita deketin ini ada sebenarnya garisnya. Ini emang banyak nih di bagian bawah, cuman emang kecil banget kayak sehelai gitu. Nggak tahu ada berapa, tapi kayaknya emang sesuai dengan yang disebutkan penjual, garisnya itu horizontal dan lebih dari 10. Jadi garisnya itu yang ini nih, coba zoom kameramen, zoom. Nggak kelihatan ya, emang kasat mata emang sehelai gitu nih ke sini nih, kalau kelihatan nih. Kameramen ikutin jari. Nah kan ini panjang. Cuman emang ngebayang aja gitu dikit tuh sehelai, cuman kayaknya banyak. Jadi gak kelihatan ya, kayak bersih nih monitor. Bentar, kita cek dulu putar video ya. Tapi biar tidak copyright, kita matikan aja soundnya. Kita play.
Ini preview ketika kita nonton video nih. 20 inch. Bagian bodinya mulus, mungkin replacement case-nya apa ada ya? Kerasa aja ya. Overall good, stand-nya bisa di-adjust juga, bukan turun naik, tapi sekedar opsi agar lebih nunduk atau terangkat saja, biar lebih simetris dengan pandangan kita. Tombol-tombolnya juga masih berfungsi dengan baik dan juga sangat lembut, jadi tidak keras ya ketika ditekan. Untuk warna masih oke, tidak ada jamur atau embun, hanya garis sesuai yang dikatakan penjual, meski garisnya tidak kelihatan. 20 inch 120.000, oke lah. Worth buat kerja, main game ringan, desain thumbnail, edit video sederhana, cukup lah. Tidak terlalu mengurusi berapa color gamutnya, sRGB. Sebagai second monitor, oke lah. Monitor ini mempunyai seri LP 2011, sudah LED dengan tipe panelnya TN, rilis pada tahun 2010, bisa kita lihat melalui artikel yang ada di internet, memiliki kedalaman warna yang mencapai 16 juta warna. Monitor SP LP 2011 ini juga dibekali dengan blade blacklight yang akan tetap nyaman dipandang karena tingkat kontrasnya yang memadai. Refresh rate-nya mencapai 60 Hz namun belum dibekali audio internal pada monitornya. Lebar layar 20 inch, aspek rasio widescreen atau 16:9, 1600 dikali 900 dengan memiliki respon time 5 ms. Jadi cukup baik untuk menampilkan gerakan pada monitor agar tidak blur. Untuk pilihan warnanya hanya ada satu, yaitu warna hitam. Display fiturnya plug and play, anti glare, dan pilihan bahasa. Input konektornya hanya 1 kali VGA saja. Beratnya 3,5 kg. Power inputnya cukup hemat daya, hanya mengkonsumsi 22 watt maksimumnya, 20 watt tipikal, dan 0,5 watt dalam mode standby-nya. Untuk operasi temperaturnya bisa mencapai 5-35 derajat Celcius. Oke, kita kasih nilai untuk hunting monitor budget kali ini. Monitor SP 20 inch. Untuk packingannya, dia di packing dengan bagus, dengan tebal, cukup aman sampai ke tangan kita pembeli. Tapi ini hari pertama ya, nggak tahu hari kedua, ketiga, keempat, dan seminggu. Nanti admin akan update aja di IG. IG-nya ada di sana ataupun di kolom komentar ya, di deskripsi juga bisa. Untuk packingan tanpa packing kayu kita kasih nilai 9 karena dia cukup aman dengan styrofoam dan bubble sama dus. Catatan tanpa packingan kayu ya. Untuk build quality, admin tidak bisa kasih 9 seperti packingannya. Meskipun ini mulus, bahkan kayak tidak ada goresan, rapi juga. Kemudian untuk kualitasnya, penjual bisa kita kasih 9 ya sementara di hari pertama. Karena sesuai ya, ini sesuai penjual, minusnya garis lebih dari 10. Kayaknya ini memang ada lebih dari 10 garisnya. Memang di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya itu ada. Sekian untuk hunting monitor budget episode ke berapa lupa. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.